Bersiaplah, YouTube akan semakin nyebelin buat kamu-kamu semua. Yes, ini beneran terjadi. YouTube announce Gemini AI feature to target ads when viewers are most engaged. Jadi YouTube akan pakai Gemini atau Gemini. Tadi gue bilangnya pas bahasa Inggris Gemini, bukan Gemini, maaf. Yang dimana dia akan bisa nentuin dimana sih sebenarnya para penonton itu tuh paling engage sama video. Terus dampaknya apa, no? Dampaknya iklan, dan iklan. Ads everywhere. Siapa yang akan makin diganggu sama iklan? Kamu. Dan siapa yang paling gak demen sama iklan? Ya lu, gue. Ya banyak orang gak demen sama iklan sih. Terus gimana no poinnya? Kok bisa jadi lebih nyebelin? Terus dampaknya buat penonton tuh senyebelin apa? Terus gimana dari sisi kreator? Ini AI-an apaan lagi, no? Sabar-sabar, kita akan bahas. Jadi baru-baru ini YouTube mengumumkan kalau on Wednesday announce a new tool that will allow advertiser to use Google Gemini AI model to target ads to viewers when they are most engaged with a video. Yang artinya YouTube akan membuat para pengiklan itu bisa mengakses Gemini AI yang dimana menyediakan sebuah fitur untuk bisa tahu kira-kira di mana atau kapan di sebuah video itu tuh orang-orang paling engage, paling fokus, paling bener-bener nontonin videonya. Dan tentu saja itu adalah untuk pengiklan. Jadi orang yang suka beriklan, dan itu fiturnya difungsikan untuk ya naruh iklan. The artificial intelligence feature called Pick Points identify times when video receive evaluated level of viewers attention and package ads to be placed after those moments. Sebutannya adalah Pick Points, di mana orang-orang bener-bener fokus, bener-bener nontonin serius sampai seneng atau sampai hatinya berdobar-dobar, mungkin marah, mungkin takut dan lain-lain, dan sehingga abis itu bisa naruh iklan. Kok gitu sih, no? Emang kenapa begitu? Jadi buat yang belum tahu, YouTube itu ya dapat duitnya dari iklan. Konten kreator ya dapat duitnya dari iklan-iklan yang masuk ke YouTube tersebut. Makanya revenue sharing. Iklannya dibayar sama pengiklan dan YouTube dapat duitnya, kita sebagai kreator juga dapat duitnya. Ini model bisnis paling dasarnya ya. Kalau mau dibongkar lebih lebar dan lebih detail bisa lebih panjang lagi ya. Tapi kasarnya itulah base levelnya. Nah, kenapa pengiklan mau ngiklan di YouTube? Ya karena ada yang nonton iklannya. Ya pengiklan pasti ngiklanin sesuatu yang penting gitu ya, barang mereka, jualan mereka. Ya kalian mungkin bisa lihat gitu ya, biasanya handphone, jualin handphone baru, makanan, fashion, atau ada event apa dan lain-lain. Pokoknya kalian yang sering nonton YouTube pasti nemuin iklan yang gak jauh-jauh dari dunia kalian atau interest kalian. Kalau kalian suka baju, iklannya baju. Kalau kalian sukanya anime, iklannya mungkin nonton streaming anime di sini. Kalau iklannya bola, mungkin produk-produk yang cocok sama bola. Kalau iklannya buat cewek, produk-produk cocok buat cewek dan lain-lain. Itu targeted tuh. Jadi jelas iklannya buat siapa. Walaupun kadang ya beberapa kali gue liat pengiklan itu targetinnya asal gitu. Nah itu intinya tuh si pengiklan tuh masukin tuh mau ngiklanin ke siapa, targetnya gimana dan lain-lain. Tapi ada juga yang disettingin sama YouTube dan YouTube kasih tahu tuh bagusnya di mana. Jadi cocokkan iklannya ini, cocoknya ditonton sama ini, dah sama YouTube dikasih nih iklan-iklannya ke orang yang nontonnya ini, suka bola, nontonin bola. Dan iklannya kebetulan tentang sepatu bola misalnya. Nah sekarang akan lebih canggih lagi dan akan lebih mendetail lagi. Bukan ke siapa iklannya, tapi di mana iklannya. Buat kalian yang masih belum sadar, YouTube itu tuh biasanya tuh videonya jarang yang pendek-pendek sekarang ya. Biasanya video-video 8 menit, 15 menit dan lain-lain. Kenapa sih 8 menit? Karena kalau misalnya kalian itu kreator dan kalian upload video lebih dari 8 menit, apa 10 menit ya sekarang? Sorry gue lupa detailnya, tapi intinya lebih dari suatu durasi, itu kalian bisa dapetin iklan lebih dari satu. Which mean revenue tambahan buat konten kreator daripada dia upload video yang di bawah 10 menit atau 8 menit. Jadi nanti akan muncul iklan di tengah-tengah pada saat lagi asik nonton video. Dan disitulah 5.000 jajan apa ya? 5.000 kalian bisa jual lebih dari dan jadi semua langsung clean sound. Dan mungkin hal itu lagi terjadi sama kalian sekarang gitu. Dan pertanyaannya adalah kapan iklannya muncul dan kapan paling tepat munculnya. Itulah yang lagi didesain sama YouTube, yaitu Gemini yang Pick Point ini. Tapi jadi yang diincar adalah ketika kalian lagi fokus-fokus ya, kalian lagi engage ya, terus tiba-tiba iklan. Nah, pernah kan itu terjadi di mana? Yes, di masa lalu kita, di zaman-zaman televisi gitu loh. Ketika lagi Pick Point-nya, apakah serangannya sampai? Apakah pukulan karakter utamanya nyampe? Apakah Rasengannya bisa mengalahkan musuh? Ding, iklan. Apakah sosok ibu tiri ini akan ketahuan kejahatannya sama bapaknya? Apakah anaknya akan selamat? Apakah ini semua akan selesai? Iklan. Jadi memang dari prakteknya berdasarkan sejarah pun emang best practice-nya itu adalah iklan ditaruh di tempat-tempat yang krusial kayak gitu tuh, biar orang-orang lagi fokus-fokusnya terus kayak ya, tapi nanggung kan, nggak mau skip, nggak mau apa, jadi iklan ditontonin. Jadi ya praktek yang udah dari dulu ada. Tapi di YouTube tuh jarang bisa se-precise itu, jarang bisa setepat itu, dan sekarang udah bisa dengan teknologi Gemini AI-nya YouTube. Yang dimana sebenarnya bagus, secara teknologi bagus, secara kebutuhan bisnis bagus. Yang keganggu siapa? Mungkin, gue nggak bilang semua, mungkin
kalian keganggu. Mungkin kalian akan merasakan apa yang dirasakan sama Ojisan kayak saya waktu nonton TV zaman dahulu, lagi klimaks-klimaksnya iklan atau bahkan tahu-tahu ending gitu. Ya ini rasanya kayak Kaiju 8 gitu kan, lagi nobody wants gitu. Ya, itulah akan terjadi bentar lagi sama YouTube. Dan ya sebenarnya gini, nggak salah. Dan menurut gue wajar, cuman gue khawatir orang-orang jadi menyebalkan nonton YouTube dan semakin meninggalkan YouTube. Dan seperti yang kalian tahu, YouTube udah nggak menjadi the number one platform lagi loh di berbagai macam tempat gitu. Jelas nomor 1 TikTok gitu. Jadi kayak lu udah kehilangan banyak, mungkin nggak kehilangan ya, gagal menggait generasi-generasi baru untuk nonton YouTube nih. Terus kalinya yang masih tersisa mesti ngadepin iklan yang kayak gini yang makin tepat, yang mungkin bakal bikin jengah. Udah gitu, maaf kata nih, di Indonesia banyak iklan-iklannya yang kayak nggak sekreatif atau tepat kayak iklan-iklannya Amerika menurut gua ya. Mungkin kalian punya opini yang berbeda, silahkan komen di bawah. Mungkin atau iklan-iklan yang keren nggak kelewatan di gua ya, atau bahkan yang tepat buat gua. Dan itu akan muncul di posisi-posisi tepat di mana kalian lagi nonton seru-seru. Nah, sabar-sabar dah. Tapi ya semoga penonton gua betah nonton ya. Karena mau nggak mau yang bikin kreator masih bertahan adalah para penontonnya itu sendiri yang bisa memberikan support melalui ya ditonton videonya, di subscribe, di donate, diapain dan lain-lain gitu loh. Kalau mereka meninggalkan YouTube ya agak sedih sih. Bukan agak sedih lagi, buat orang yang udah 100% di YouTube pasti bakal kacau balau itu. Dan YouTube sendiri juga kacau balau sih harusnya. Jadi semoga ini benar-benar diimplementasikan dengan tepat dan tidak mengganggu experience nonton penonton jadi separah itu. Tapi sebenarnya ada solusi yang lebih baik buat kalian. Tapi ya sedikit mengeluarkan kocek kalian, tapi menurut gua emang udah ya seharusnya keluar sih, yaitu adalah premium. Buat kalian nanya emang konten kreator nanti kalau misalnya pada pakai premium pada dapat AdSense tuh bang? Dapat. Tenang aja, mereka semua bakal tetap dapat AdSense, bakal tetap dapat potongan, aman aja. Jadi kalau kalian pengen support ya pakai premium tetap aman. Kalau kalian mau lebih support ya jangan cuma subscribe, mungkin bisa jadi member atau donate pas lagi live streaming dan lain-lain dan lain-lain. Tapi ini belum kelihatan, belum contohnya tuh videonya nggak ketemu di gua gitu, atau emang udah cuman gua nggak dapat karena gua premium. Tapi kita akan lihat ke depannya apakah itu akan bikin experience nonton kalian itu oke-oke aja apa enggak. Karena gua pada saat live streaming aja tuh banyak yang udah bilang tuh terganggu mulu sama iklannya gitu. Semoga itu nggak menjadi experience yang buruk buat para penonton YouTube. Itu sih tetap menjadi yang tepat buat pengiklan. Ya mau nggak mau sebenarnya ini fitur akan lebih besar revenue kreator sih sebenarnya. Tapi gua belum bisa jamin ini akan membuat experience nonton para penonton menjadi nggak berubah. Entah mungkin lebih baik, entah mungkin malah lebih buruk, atau sama aja. Tapi kalau menurut kalian bagaimana dengan iklan di YouTube nowadays, akhir-akhir ini? Apakah makin nyebelin atau makin pas, atau udah mulai woi, kayak kebanyakan deh, ditambah ini lagi woi? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan sosial media yang lebih dalam kayak gini, yang nggak sekedar yang penting hook, yang penting Prime upload jam 7 dan lain-lain, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi buat kalian yang masih mau dengerin gue ngobrol untuk nemenin hari kalian, coba cek channel YouTube gue dan silakan klik video yang thumbnailnya menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, thank you semua yang udah rela nontonin iklan untuk nontonin gue ngobrol yapping kalau bahasa anak gaul sekarang, dan betah. Semoga bisa tetap betah dengan perubahan ini. Untuk kita semua stay clean and sound.